Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humairah tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 30-33, Nabi Adam, Iblis dan Malaikat. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita kembali kepada kajian tafsir, masih membahas surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-30 dan seterusnya. Kita baca ayatnya dulu baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi. Lalu malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami para malaikat bertasbih memujimu, mensucikan namamu? Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semua benda. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda itu jika kalian benar. Maka para malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 30, 31 dan seterusnya ini ada beberapa kisah yang dicantumkan di sini. Pertama, kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bagaimana penciptaannya. Yang kedua, kisah kemuliaan Adam dengan diajarkan berbagai macam pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kisah para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Kemudian juga sujudnya para malaikat kepada Adam, kemudian penciptaan Hawa dan begitu seterusnya. Tentu ketika kita berkisah tentang kisah-kisah ini, kita tidak hendak mengkisahkan begitu saja, tidak. Tetapi kita ambil petik pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah ini, semoga menjadi sebuah ibrah dalam kehidupan kita, dari ibrah dari Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal, Allah Subhanahu wa taala ciptakan 3 makhluk dan penciptaannya sesuai dengan tartib hadis. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mimma rijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat itu dari cahaya arsy. Makanya para malaikat itu karena diciptakan dari cahaya arsy Allah Subhanahu wa taala, maka Allah takdirkan malaikat mereka tinggal di dekat penciptaannya. Arsy dan sekitarnya, dari mulai langit pertama sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat para malaikat. Artinya bahwa para malaikat itu kalau turun ke bumi hanya dalam rangka tugas saja, karena hakikatnya tempat tinggal mereka sudah Allah berikan di mana? Di langit. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan setiap 4 jengkal jari ada malaikat ruku dan sujud sampai kiamat, menunjukkan bahwa para malaikat itu sudah ditentukan tempatnya. Dan malaikat itu adalah ibadun mukramun,
hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka langsung dilaksanakan, karena mereka tidak berikan hawa nafsu. Dan mereka makhluk yang memiliki sayap paling sedikit 2, 3, 4, dan yang paling banyak adalah sayapnya Jibril alaihi salatu wassalam sebanyak 600 sayap. Berdasarkan hadis, ketika Nabi SAW melihat malaikat Jibril, kata Nabi SAW, aku melihat Jibril memiliki 600 sayap, dan satu sayap terbentang antara barat dan timur. Dan malaikat adalah junudullah, tentara-tentara Allah Azza wa Jal yang bilangannya tidak tahu kecuali Allah. Mereka hanya ditugaskan untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di permukaan bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang datang menggantikan makhluk sebelumnya, itu disebut khalifah artinya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an disebut khalifatu Rasulillah. Dia adalah khalifah Rasulullah karena dialah yang menggantikan Rasulullah. Jadi khalifah adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menggantikan makhluk sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi, maknanya di bumi ini sudah ada makhluk sebelum Adam diciptakan, dan makhluk ini disebut dengan jin. Jadi dahulu yang menghuni bumi itu bukan manusia tapi jin. Tetapi dasar jin itu mereka perusak. Mereka suka menumpahkan darah, merusak hutan, merusak lautan. Begitulah tabiat mereka. Sehingga karena mereka para perusak bumi, makanya Allah Subhanahu wa taala ingin gantikan mereka dengan makhluk yang akan memperbaiki bumi, yang disebut dengan khalifah. Makhluk yang datang untuk menggantikan makhluk sebelumnya. Lah jin sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimmarijim minnar, dari ujung nyala api. Jadi jin itu diciptakan dari ujung nyala api. Tetapi sekali lagi bahwa yang tercipta dari api itu hanya moyang jin saja. Adapun turunannya sama dengan manusia. Mereka terlahir dari suami istri, dari kalangan jin. Jadi asal penciptaannya saja dari api, tetapi turunannya ya tidak dari api lagi. Makanya ketika Abu Hanifah berdebat dengan orang-orang ateis, ketika kemudian ditanya soal kenapa jin maksudnya syaitan dari kalangan jin diciptakan dari api, kemudian akan diazab dan dimasukkan ke dalam neraka dan diazab dengan api, macam mana rasanya? Masa api disiksa dengan api? Maka Abu Hanifah kemudian menjawab dengan cara memukul orang tersebut dengan kendi yang terbuat dari tanah. Kemudian kata Abu Hanifah, inilah jawabannya. Kenapa Abu Hanifah menjawab dengan cara memukul dengan kendi dari tanah kepada badannya dan dia pun berteriak kesakitan? Kata Abu Hanifah, kalau engkau tercipta dari tanah, sementara kendi ini tercipta dari tanah, harusnya ketika kupukulkan kepada badanmu, tidak perlu kau menjerit. Kalau asal penciptaan dari tanah kemudian dipukul dengan tanah, ini kan sama-sama tuh, tanah dari tanah atau tanah ke tanah. Engkau merasakan sakit, berarti jin pun terbuat dari api. Kalau seandainya diazab dengan api, mereka pun akan sakit. Tetapi sekali lagi bahwa jin itu hanya dari api, maksudnya moyangnya saja. Kalau sudah turunannya bukan dari api lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika jin itu merusak di permukaan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat untuk mentertibkan bangsa jin. Kemudian sebagian mereka dilempar ke lautan dan dipenjarakan. Tetapi pimpinan jin kemudian diangkat ke langit dan dipenjarakan di langit. Yang disebut dalam kisah Israiliyat itu namanya Ajazil. Tetapi karena kemudian dia tinggal di alam para malaikat, maka sedikit demi sedikit Ajazil ini yang belakangan kemudian menjadi iblis, itu menjadi baik. Ya bagaimana tidak, karena mereka hidup di alam baik. Makanya ada istilah para ulama, kalau antum berkawan dengan orang baik 40 hari saja, itu sudah jadi baik.
Lah ketika Jazil ini kemudian mereka tinggal di alam malaikat, maka semakin hari semakin baik akhirnya. Kemudian pun dia berubah menjadi jin yang paling taat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia khazanatul jannah, menghuni sorga karena kebaikan dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal yang melebihi para malaikat. Maka dia pun kemudian menghuni sorga yang disebut dengan khazanatul jannah. Lah di sini ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat akan menciptakan makhluk di bumi, malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah wahai Rabb di bumi sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan membersihkan namamu. Maksudnya begini ikhwan, di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah. Istilah yang pertama disebut al-khabaru, istilah kedua disebut al-aradu, istilah ketiga disebut al-amru. Al-khabaru, al-aradu, al-amru, ini istilah Quran. Al-khabar artinya Allah menghabarkan sesuatu. Al-arad artinya Allah menawarkan sesuatu. Al-amru artinya Allah memerintahkan sesuatu. Contoh khabar seperti ayat ini, Allah menghabarkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan satu makhluk di permukaan bumi yang akan jadi khalifah. Ini namanya khabar, Allah menghabarkan. Kemudian yang kedua al-aradu, Allah menawarkan. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kami tawarkan, kata Allah, kepada makhluk-makhluknya dari kalangan langit, bumi dan gunung, siapa yang bisa mengemban amanah. Allah tawarkan. Tetapi langit, bumi dan gunung-gunung itu menolak tawaran Allah. Tetapi manusia menerimanya. Makanya manusia dikatakan zaluman jahula. Itu contoh al-ardu, contoh penawaran. Allah nawarkan. Kemudian ada al-amru, perintah. Seperti aqimus shalah, tegakkan salat, itu kan perintah tuh. Lah di sini ketika malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalimat ini disebut al-ardu artinya. Kalimat al-ardu itu artinya penawaran malaikat kepada Allah, bukan bentuk pembangkangan. Karena ada orang yang memahami malaikat membantah gitu ya, membantah Allah. Allah hendak menciptakan ini, dibantah malaikat, apakah kau akan menciptakan? Bukan itu. Malaikat tidak hendak membantah ataupun kemudian lancang di hadapan Allah, tidak. Ini kalimat arad namanya, penawaran. Seolah-olah begini, ya Rabb, daripada engkau menciptakan makhluk yang akan merusak, daripada engkau menciptakan makhluk yang akan menumpah darah, bagaimana kalau seandainya kami saja malaikat kau kirim ke bumi, biar bumi itu kami buat bertasbih kepadamu, biar di bumi kami buat memuji kepadamu, dan bumi selamat, tidak ada yang tumpah darah, tidak ada yang merusak. Malaikat nawarkan diri. Itu disebut al-arad namanya. Ya Rabb, sudahlah, tidak usahlah kau ciptakan Adam, perintahkan kami saja. Nah, gitu maksudnya. Biar kami yang menghuni bumi, kami yang akan memujimu, kami yang akan mensucikan dirimu. Tetapi penawaran malaikat Allah Subhanahu wa taala tolak. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu apa yang akan kuciptakan, kata Allah. Ketika malaikat dilihat oleh Allah Azza wa Jal penuh dengan semangat untuk beribadah, ketika dia mengatakan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kalimat ini ikhwan adalah tergesa-gesanya malaikat menawarkan diri kepada Allah. Adam belum diciptakan, tetapi malaikat sudah tergesa-gesa. Yang namanya tergesa-gesa memang ada yang baik, ada yang tidak baik, kan begitu ya.
Walaupun pada dasarnya tergesa-gesa itu adalah tidak baik, karena Rasul yang mengatakan al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan, kan itu tidak boleh. Bahkan ada kaidah man istajala qabla awani uqiba bihirmani, barang siapa yang tergesa-gesa sebelum datang waktunya, justru dia akan diancam, diharamkan selamanya. Contoh umpamanya orang yang ingin dapat waris, tergesa-gesa nunggu bapaknya mati, diracun bapaknya, matilah bapaknya, dapat waris justru tidak dapat waris, karena tergesa-gesa ingin dapat waris sebelum waktunya. Jadi tergesa-gesa itu jelek gitu ya. Atau umpamanya seorang wanita ditalak oleh suaminya, belum selesai masa idahnya sudah dikawin, maka selamanya diharamkan wanita itu sampai kiamat, karena belum selesai masa idah. Itu dalam kaidah man istajala qabla awani uqiba bihirmani, barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya justru diharamkan selamanya. Jadi ada tergesa-gesa itu tidak baik, tapi ada tergesa-gesa itu baiklah. Malaikat ini tergesa-gesa, dia menawarkan diri, padahal Allah saja belum menciptakan Adam, baru mengkhabarkan dia akan menciptakan Adam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, akhirnya para malaikat pun kemudian mereka merasa bersalah karena tergesa-gesanya. Akhirnya dia membayar kafarah salahnya dengan cara setiap malam dan setiap siang malam tawaf di sekitar Baitul Ma'mur. Itu sebagai kafarah tergesa-gesanya malaikat kemudian tawaf siang malam dalam rangka menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah pun buat Ka'bah para malaikat, dan Ka'bah para malaikat itu disebut Baitul Ma'mur, yang pernah dilihat oleh Nabi SAW saat Isra Mi'raj. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasul naik ke langit, kemudian diperlihatkan Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di situ. Kemudian setelah tawaf dalam satu hari mereka keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian besoknya masuk lagi 70.000 malaikat tawaf di situ dalam satu malam, dalam satu hari. Kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Setiap hari seperti itu. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar." Tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat kecuali Allah. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf tidak pernah kembali. Datang malaikat yang baru dengan jumlah yang sama dan tidak pernah kembali. Datang lagi dengan jumlah yang sama dan tidak pernah kembali. Itu sudah berapa jumlahnya coba? Banyak sekali gitu ya. Jadi sebagai kafarah istijal tergesa-gesanya malaikat, makanya malaikat merasa bersalah, dia pun siang malam tawaf dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian buatkan Baitul Ma'mur sebagai kiblatnya para malaikat di langit. Dan Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Jadi kalau seandainya Baitul Ma'mur jatuh, maka akan menimpa Ka'bah yang ada di bumi. Jadi Ka'bah itu tempat tawafnya manusia, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'una bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perhatikan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu wahai para malaikat jika kalian benar. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan bercerita tentang kisah Adam dulu sebelum masuk pada ayat ini biar tertib ceritanya. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika setelah Allah habarkan akan diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus pertama malaikat Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril berdasarkan riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an untuk turun ke bumi. Mengambil apa? Mengambil tanah permukaan bumi. Dalam bahasa Arab, tanah permukaan bumi itu disebut udmah
atau disebut adim. Makanya kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, Allah beri nama dia Adam. Karena Adam itu diambil dari udmah, dan udmah itu adim, dan adim itu artinya permukaan bumi. Ya, kulit bumi yang paling atas itu disebut adim. Makanya Adam disebut Adam karena diambil dari adimil ardi. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi hendak mengambil permukaan bumi, tapi ditolak bumi, nggak mau. Bahkan bumi mengatakan, a'udzu billahi mink an tunqisa minni, aku berlindung kepada Allah untuk kau ambil tanahku dan kau kurangi tanah yang ada di bumi ini. Bumi menolak dan berlindung kepada Allah. Dalam riwayat, aku tidak mau dari tanah yang kau ambil dari bumi sebagian mereka masuk ke dalam neraka. Maka bumi menolaknya. Maka malaikat Jibril tidak berhasil, kemudian naik lagi ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim lagi malaikat Mikail. Ini pimpinan-pimpinan malaikat semua yang diutus. Tetapi sama bumi pun menolaknya. Dia tidak mau ada sebagian bumi diciptakan manusia, sebagian manusia masuk neraka. Maka dia mengatakan, a'udzubillahi mink, aku berlindung kepada Allah, antum qisa minni, toko kurangi tanah yang ada di sini, pergi kamu. Maka Mikail pun pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengirim beberapa malaikat, terakhir Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut, malaikat maut. Ketika malaikat maut hendak mengambil permukaan bumi, bumi sama menolaknya dan mengatakan, a'udzubillahi mink, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kau ambil tanahku. Tapi malaikat maut justru mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah kalau aku tidak melaksanakan perintahnya. Akhirnya malaikat maut berhasil mengambil tanah. Karena dia yang berhasil mengambil tanah, makanya dia pula yang kemudian ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa orang yang terbuat dari tanah itu dan seluruh keturunannya. Maka malaikat mautlah yang mencabut roh-roh kita saat kematian, karena dia yang mengambil bahan-bahan tanah di bumi untuk dijadikan asal penciptaan manusia Adam alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat, Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi, faja'a banu Adam ala qadril ardi, ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam diambil dari beberapa jenis tanah bumi. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna hitam. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswadu wa baina dzalik was-sahlu wal hazanu wa baina dzalik wal khabithu wat thayyibu wa baina dzalik wa kadza, rawahu Abu Dawud wa ghairu. Dan para malaikat maut ketika mengambil tanah itu, ada yang berwarna putih, warna merah, warna hitam, ataupun yang bercampur dari warna-warna itu. Dan juga dari tanah yang mudah dan tanah yang keras, ataupun dari tanah yang jelek ataupun tanah yang baik, dan di antara tengah-tengah, dan begitu seterusnya. Dari sini kata para ulama, Adam alaihi salatu wassalam dan seluruh keturunannya akan memiliki sifat-sifat tanah. Karena Adam terbuat dari tanah, maka seluruh sifat yang ada pada manusia itu persis teksturnya seperti tanah, baik warna kulit ataupun sikap-sikap manusia itu sendiri. Ya, warna kulit tahulah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang campur hitam putih, ada yang mudah orangnya, ada yang keras kepala, ada yang jahat, ada yang baik. Begitulah tanah. Jadi sifat-sifat manusia diambil dari sifat-sifat tanah, dan manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika Adam alaihi salatu wassalam betul-betul diciptakan,
dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwin, dalam sebaik-baik bentuk, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam berbeda dengan makhluk yang lainnya. Jadi Adam itu bentuknya beda dengan makhluk yang lainnya, tidak seperti malaikat, tidak seperti jin, tidak seperti binatang, tidak pula seperti tumbuh-tumbuhan. Karena Allah telah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan bentuk manusia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bapa kita dan membentuknya itu betul-betul dibentuk oleh tangan langsung Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan malaikat, kun fayakun, jadi. Ya kan? Beda dengan jin, beda dengan makhluk yang lainnya. Adam itu langsung diciptakan dengan tangan Allah. Dan ada 4 makhluk yang diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sorga Aden. Yang kedua arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga papan Taurat dan juga isi Taurat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Adam alaihi salatu wasallam, dibentuk dengan tangannya. Sehingga karena dibentuk dengan tangannya Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam sedemikian rupa sehingga Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan Adam itu sebaik-baik bentuk. Karena ada begini ikhwan, sebenarnya Adam ini bukan satu-satunya Adam. Jadi ada orang yang berpendapat sesat dan mengatakan seperti itu. Adam ini bukan satu-satunya Adam. Karena bumi ini sudah dikiamatkan berkali-kali, bukan satu kiamat saja. Jadi makhluk ini Allah ciptakan Adam dan keturunannya, kemudian Allah kiamatkan. Kemudian Allah bentuk lagi bumi baru, kemudian Allah ciptakan Adam dan turunan, kemudian Allah kiamatkan. Kemudian Allah bentuk bumi yang baru, kemudian diciptakan lagi Adam, kemudian Allah kiamatkan. Lah, sekarang ini yang terakhir yang Adam ciptakan ini. Dan kita makhluk terakhir dari turunan Adam. Dari mana ini kisah ini? Ini kesesatan tidak jelas sandarannya. Ada juga kemudian teori yang dipelajari di sekolah gitu ya, bahwa manusia itu tercipta ataupun asal ciptaannya itu bukan dari manusia tapi dari kera gitu ya. Seperti antum ma'ruf dalam teori Darwin itu mengatakan seperti itu, awalnya kera kemudian makin tampan-tampan jadilah antum gitu ya. Ini kan kurang ajar gitu ya. Teori seperti ini jelas mendustakan Al-Quran dan mendustakan sunnah Rasul. Karena ketika Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf dalam peristiwa Isra Mi'raj, apa kata Rasul? Yusuf diberikan syatru jamali Adam, diberikan separuh ketampanan Adam. Yusuf itu diberikan separuh ketampanan Adam. Separuhnya saja sudah memfitnah banyak wanita. Bagaimana kalau sempurna seperti sesempurna Adam? Tentu lebih terfitnah lagi. Kalau separuhnya saja sudah ganteng sekali, macam mana yang sempurna seperti Adam? Lah kalau seandainya kemudian bapak kita berasal dari kera, siapa yang bisa naksir kera? Tidak ada, perempuan pun tidak ada yang terfitnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ketika Adam diciptakan, betul-betul diciptakan, maka kemudian heboh di tengah-tengah malaikat. Yang paling heboh adalah iblis itu sendiri. Ajazil, istilah ahlu kitab, kaget bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Ini iblis sudah berpikir namanya khalifah itu pengganti. Apakah Adam akan diciptakan mengganti dirinya atau tidak kan itu? Makanya kemudian iblis ini penasaran. Kemudian dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam min salsalin min hama'im masnun itu. Kemudian ditengokin lah patung Adam, belum ditiupkan roh. Ya. Kemudian dipukul perutnya. Wa dharaba batnah, dipukul perutnya. Rupanya ada bunyi. Kenapa? Karena manusia itu berongga dalamnya. Kal fakhar. Ada bunyi di pentung itu, ada bunyi perutnya. Maka kemudian iblis pun kemudian menghina Adam.
dan mengatakan ini makhluk lemah. Kenapa? Karena pasti dia butuh makan, pasti dia butuh minum, pasti dia butuh hawa. Ini makhluk yang lemah. Kemudian dia mengatakan lau sullitu alayya la ulikan. Kalau seandainya makhluk ini dikuasakan kepadaku, ku hancurkan dia, kata iblis. Jadi belum ditiupkan ruh hasad dan sombongnya muncul tuh. Apalagi setelah kemudian dia melihat Adam yang sudah jadi yang mematung dan belum ditiupkan ruh itu, kemudian dianggap itu makhluk lemah karena butuh makan, butuh minum, butuh oksigen dan begitu seterusnya. Kemudian dia memandang dirinya. Kemudian setelah dia pandang dirinya, sekali-kali dia pandang Adam, kemudian kata iblis, rasa-rasanya aku ini dekat dengan malaikat dibandingkan orang ini. Jadi dia merasa bahwa ciptaannya lebih mendekati malaikat dibandingkan Adam. Malaikat tercipta dari cahaya dan dirinya tercipta dari api. Dia merasa bahwa penciptaan api dengan cahaya itu ada kemiripan dibandingkan Adam tercipta dari tanah. Makanya ketika kemudian disuruh untuk sujud, dia tidak mau sujud kan? Kemudian dia mengatakan, kenapa kau tidak sujud wahai iblis? Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Karena kau ciptakan dia dari tanah, aku tercipta dari api. Api mendekati cahaya, berarti aku dekat dengan malaikat. Ini kias yang batil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika betul-betul Allah sudah ciptakan Adam, maka ada momen peniupan ruh. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Di sini Allah mengatakan, apabila aku sudah sempurnakan ciptaan Adam dan aku tiupkan ruh ke jasad Adam, maka para malaikat hanya semata-mata ruh Allah tiupkan kepada Adam, kalian harus langsung sujud. Lihat bagaimana Allah kasih instruksi kepada para malaikat. Hanya semata-mata ruh masuk ke dalam Adam, kalian tidak boleh berlama-lama kecuali harus sujud. Maka betul-betul ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada Adam lewat mulutnya, ruh itu dimasukkan lewat mulut, dikeluarkan lewat mulut. Dimasukkan ruh ke dalam mulut. Ketika ruh Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai di tenggorokan, di dada, belum sampai perut, masih di dada, tiba-tiba kemudian Adam alaihi salatu wassalam bersin. Hacih gitu ya, bersin ma'ruf. Maka ketika Adam bersin, apa kata Allah dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruha atasah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan mulai ditiupkan ruh dan ruhnya sudah melewati tenggorokannya, bersinlah Adam. Ketika bersin Adam, maka Allah ajarkan satu kalimat, dan itulah kalimat yang pertama diucapkan Adam alaihi salatu wassalam. Qul ya Adam alhamdulillah. Katakan wahai Adam, alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah ini ikhwan, ini kalimat yang luar biasa, karena ini kalimat yang pertama diucapkan. Makanya sering-seringlah antum mengucapkan alhamdulillah. Apalagi alhamdulillah ini kalau kita cerita tentang bab sabar, sabar yang paling tinggi itu adalah mengumpulkan 3 perkara. Pertama, dia sabar. Kedua, dia redha. 3, dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi apabila seseorang ditimpa musibah, maka sabar yang paling tinggi itu kalau diiringi dengan 2 perkara. Kalau diiringi dengan 2 perkara, 1 sabar, 2 redha, 3 alhamdulillah. Saya contohkan. Ada seorang tabi'in namanya Urwah ibn Zubair. Urwah ini suatu ketika sakit, salah satu kakinya terkena penyakit sehingga mengeluarkan nanah. Datang dia ke dokter, dan tabib mengatakan tidak bisa tidak, kaki Urwah ini harus diamputasi. Akhirnya kemudian kata Urwah, kalau memang ini harus
dan memang cara penyembuhannya seperti ini, maka Urwah mengatakan Allahumma lakal hamdu, katanya. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Kemudian setelah itu, ketika Urwah ini dalam posisi mau dipotong, kakinya diamputasi, anaknya terlempar dari kuda kemudian mati. Kemudian dihabarkan kepada Urwah, ya Urwah, anakmu meninggal dunia. Apa kata Urwah? Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, katanya. Coba ada orang, ya anakmu meninggal, oh innalillahi wa inna ilaihi, kita kan. Tapi ulama tidak. Ketika anaknya meninggal, dia mengatakan alhamdulillah, katanya. Allahumma lakal hamd. Hanya kepada Allah lah pujian, katanya. Jadi katakan kepada Urwah, ya Urwah, kakimu dipotong, anakmu meninggal, kenapa kau mengucapkan alhamdulillah Allahumma lakal hamd? Kata Urwah, dengarkan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan dua tangan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan dua kaki. Kalau hanya satu kaki yang putus dan diamputasi, aku masih punya satu kaki dan dua tangan. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 7 anak, kemudian Allah hendak mengambil satu, masih ada 6. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Begitu caranya, sabar, redha, tahmid, alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah ini tingkatan sabar yang luar biasa. Karena kita ini kalau seandainya kehilangan barang saja sudah pusing itu, padahal hartanya masih banyak kan. Dompet di jalan itu kan kiamat besar, bukan kiamat kecil lagi tuh. Mobil dicuri orang udah kayak kiamat, rumah masih ada padahal kan. Harusnya alhamdulillah baru mobil yang dicuri gitu. Rumah tak ada yang nyuri, siapa juga yang mau ngangkat rumah. Artinya bahwa tingkatan sabar ini luar biasa. Kalau dia bisa mengucapkan alhamdulillah dengan tetap bersyukur bahwa ada nikmat-nikmat lain yang masih tersisa gitu maksudnya. Jadi inilah kalimat yang pertama yang diucapkan Adam alaihi salatu wassalam ketika bersin. Allah katakan, "Qul ya Adam," katakan wahai Adam, alhamdulillah. Makanya syariat ini juga berlaku sampai hari ini. Kalau antum bersin jangan diam saja, ucapkan alhamdulillah. Ketika Adam mengucapkan alhamdulillah, fahamidallah biidznih, dia pun kemudian memuji Allah dengan karena izin dari Allah. Faqala lahu rabbuhu yarhamukallahu ya Adam. Maka Allah jawab dengan mengatakan yarhamukallah ya Adam. Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Ya, ini juga sunnah. Kalau ada di samping kita orang bersin mengucapkan alhamdulillah, antum jangan diam saja, ucapkan yarhamukallah. Ketika saya berbicara tentang biografi Imam Abi Dawud As-Sijistani, ma'ruf Abi Dawud As-Sijistani yang mengarang kitab Sunan Abi Dawud itu. Abi Dawud suatu ketika naik kapal, hendak dalam perjalanan thalabul ilmi, naik perahu. Harga perahu ini 1 dirham dari tempat sini ke sana, melewati sungai itu. Tiba-tiba di tengah sungai, dia mendengar ada orang bersin dari pinggir sungai itu. Haji alhamdulillah, kedengaran oleh Abi Dawud As-Sijistani berada di perahu. Dia mengatakan kepada yang punya perahu itu, maukah kau antarkan aku ke orang bersin itu, ku tambah 1 dinar. Akhirnya maulah, ditambah 1 dinar, dekat saja. Akhirnya dibelokkan ke orang yang bersin. Ketika sudah sampai di tepi sungai di depan orang bersin, dia mengatakan yarhamukallah, ayo kita pergi lagi. Hanya mau jawab saja dia harus bayar 1 dinar. Sekarang orang bersin itu banyak di sekitar kita, diam saja kita. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam kemudian mulai menjalar ruhnya. Ketika ruhnya sampai perut, Adam merasa lapar. Kemudian dia memandang buah-buahan sorga, pengen gerak, pengen ngambil, padahal ruhnya belum sampai kaki, tapi sudah mau bergerak, mau mengambil buah-buahan itu.
Dari sini kata Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan itu terkadang suka tergesa-gesa. Ya, karena bapak kita tergesa-gesa. Ketika para ulama ahli hadis seperti Abdullah ibn Abbas mentafsirkan ayat khuliqal insanu min ajal, ada juga yang mentafsirkan bahwa Adam ini diciptakan di akhir-akhir hari Jumat. Begitu hadisnya. Adam kan diciptakan hari Jumat. Kapan? Di sore hari mendekati tenggelam. Mungkin setelah asar lah bahasa kita. Ya, Adam itu diciptakan. Jadi ketika ruh itu ditiupkan, Adam pengen cepat sebelum terbenam matahari, kalau bisa ruh itu sudah sampai ke kaki. Maka dia tergesa-gesa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan suka tergesa-gesa. Ya, kalau kita kan tergesa-gesa juga gitu ya. Usaha tergesa-gesa, bangun rumah tergesa-gesa, semua serba tergesa-gesa, akhirnya berantakan semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah betul-betul ruh itu sampai di kaki Adam, maka yang pertama kali diperintahkan Allah, apa kata Allah dalam hadis yang sahih? Maka Adam alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah untuk datang kepada segerombolan malaikat itu. Kemudian mengatakan, ya Adam, ucapkan salam kepada mereka. Ucapkan salam kepada mereka. Ya Adam, idhhab ila ulaikal malaikah ila mala'i minhum julus faqul assalamu alaikum. Maka Adam pun kemudian diperintah Allah untuk pergi kepada para malaikat, dan ini ucapan yang kedua. Setelah sebelumnya mengucapkan alhamdulillah, ini ucapan yang kedua, ucapan salam. Katakan ya Adam kepada para malaikat, assalamu alaikum. Maka para malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ucapan penjawaban salam itu harus lengkap. Yang mengucapkan salam tidak lengkap nggak apa-apa. Assalamualaikum, antum jangan jawab waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lengkap. Ya. Idza huyitum bitahiyatin fa ahsana. Allah mengatakan fa ahsan, harus lebih baik lagi yang menjawab. Ya. Di sini perhatikan ada dua doa rahmat. Ada dua doa rahmat. Pertama ketika Adam bersin, alhamdulillah, apa kata Allah? Yarhamuka rabbuk, semoga Allah merahmati. Yang kedua saat Adam salam, assalamualaikum, apa kata malaikat? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada kalimat warahmatullah, rahmat. Jadi Adam didoakan dua rahmat dalam satu waktu. Dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala sabaqat rahmatu ghadabah, bahwa rahmat Allah kepada manusia itu lebih mendahului dibandingkan kemurkaannya. Sehebat apapun manusia bermaksiat, kalau dia datang kepada Allah Azza wa Jalla meminta ampun, maka rahmat Allah akan mendahuluinya dibandingkan azabnya. Karena di sini diberikan dua rahmat. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian ruh naik, masuk ke Adam sampai ke kaki, apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Apabila aku sudah sempurnakan Adam dan sudah kutiupkan ruh, kalian para malaikat harus sujud. Jadi semata-mata ruh masuk sujud. Kenapa? Malaikat sujud itu ada beberapa penafsiran para ulama. Kenapa malaikat sujud dan apa maksud sujud malaikat itu? Ada yang mengatakan maksud sujud itu maksudnya bukan sujud ibadah, bukan. Maksudnya malaikat itu hormat kepada Adam. Tetapi maksud hormat di sini bukan pada jasad Adam, bukan. Tapi pada ruh yang Allah masukkan ke dalam Adam. Jadi malaikat menghormati ruh yang masuk ke dalam Adam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Allah sandarkan ruh Adam kepada dirinya.
Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka sandaran itu memuliakan yang disandarkannya. Baitullah, rumah Allah, berarti rumah itu jadi mulia ketika disandarkan kepada Allah. Naqatullah, unta Allah, maka unta Nabi Saleh itu ketika disandarkan kepada Allah menjadi mulia unta itu. Sama juga di sini, min ruhi, ruh dariku. Allah sandarkan ruh Adam dari Allah, maka Adam itu ruhnya mulia. Jadi malaikat sujud itu kepada ruh yang disandarkan kepada Allah, yang merupakan ruh Adam alaihi salatu wassalam. Dari sini ada faedah bahwa jasad itu tidak jadi mulia kecuali ditiupkan ruh. Jasad itu tidak akan mulia kecuali ditiupkan ruh ke dalamnya. Coba saja orang meninggal, apakah yang meninggal itu menteri? Apakah yang meninggal itu Bapak Presiden? Apakah yang meninggal itu konglomerat? Apakah yang meninggal itu miliarder, pengusaha besar, ustadz, ulama, atau siapapun? Kalau sudah ditiupkan roh, kemudian dicabut rohnya, jasad. Seandainya nih, ada orang meninggal karena dia pejabat, nggak dikuburkan, ditaruh di ruang tamu, didudukkan begitu ya, dikasih baju yang bagus, kira-kira kita memuliakan mayat? Tidak, kita sedang menghinakan mayat. Tapi ketika kita kuburkan, itulah bentuk kemuliaannya. Sebab mayat itu tidak mungkin bertahan lama, 2-3 hari sudah busuk dia. Bahkan boleh jadi walaupun dia semasa hidupnya dikelilingi manusia, saat matinya dijauhi manusia. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan hanya dijauhi oleh kaumnya, anak-anaknya tidak mau mendekati jasadnya, karena setelah dia mati dibiarkan 3 hari bau busuk, anaknya pun tidak mau mendekatinya. Kaumnya mengatakan kepada anak-anaknya, Abu Lahab, itu jasad bapakmu loh, kenapa kau tidak urus, katanya. Kata anak-anaknya, bagaimana mungkin aku mengambil jasad ayahku, bau sekali. Akhirnya kemudian dirajam pakai batu, itulah kuburannya Abu Lahab. Padahal dia orang yang diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyahnya tidak mendekati jasadnya. Artinya kalau jasad itu sudah tidak ada ruh, berarti tidak ada kemuliaan. Sebab yang menjadikan jasad itu berpakaian-pakaian yang indah. Kalau jenderal mungkin berpangkat-pangkat, nampak bintang-bintang di lehernya kan itu ya. Tapi ketika kemudian rohnya dilepas, apa mungkin pakaian itu akan dibawa sampai kuburan? Tidak juga. Dicopot pakaiannya, ganti pula pakai pakaian putih. Mana kemuliaannya? Tidak ada. Maka ketika malaikat kemudian sujud kepada Adam, maksudnya sujud kepada ruh, sebagai penghormatan kepada ruh Adam, karena ruhnya Adam dinasabkan kepada ruh Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya malaikat sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada Adam, tapi dia sedang sujud kepada Allah. Dan Adam itu jadikan kiblatnya. Sama seperti kita sujud ketika sholat menghadap Ka'bah. Bukan kita sujud pada Ka'bah, tidak. Tapi kita sudah sedang sujud kepada Allah, cuman Ka'bah itu kiblatnya. Jadi mereka sujud kepada Allah, Adam itu dijadikan kiblatnya. Gitu maksudnya. Ini penafsiran yang kedua, makna daripada fasajadal malaikah, maka malaikat pun kemudian sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Baru setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin buktikan perkataan malaikat bahwa dia lebih hebat dibandingkan manusia. Dia menawarkan diri tergesa-gesa. Sudah enggak usah kau ciptakanlah makhluk itu ya Rabb, biar kamilah yang menghuni bumi, biar kami yang bertasbih memuja dan begitu seterusnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala buktikan bahwa terkadang Adam dan anak turunannya yang soleh itu jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Lah salah satu kemuliaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan pengetahuan di sini. Makanya Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Apa sih yang diajarkan Allah kepada Adam? Dan kenapa para malaikat tidak bisa?
Kan malaikat mengatakan, "Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Artinya Allah sudah berusaha mengajarkan malaikat juga, tapi malaikat tidak punya kemungkinan seperti manusia. Tidak punya kekuatan hafal seperti manusia dan kepahaman seperti manusia. Makanya dia mengatakan, "La ilma lana illa ma 'allamtana." Kami hanya mengetahui apa yang Kau ajarkan saja kepada kami ya Rabb. Tapi Adam dibuat kecerdasan dan hafalan tingkat tinggi. Allah ajarkan nama-nama. Apa sih arti nama-nama di sini? Penafsiran yang pertama, maksud nama-nama di sini artinya nama-nama benda. Nama-nama benda semua Adam tahu. Dulu alam semesta ini tidak ada namanya. Lam yakun syai'an madhkura. Belum ada penyebutannya. Ini bumi, ini bulan, ini planet, ini gunung, ini belum ada. Allah ajarkan kepada Adam sehingga satu semesta alam ini ada namanya. Sungai, laut, gunung, tumbuh-tumbuhan saja, pohon-pohonan itu macam-macam namanya kan. Bunga-bunga saja macam-macam, ikan saja macam-macam namanya. Coba bayangkan. Burung saja macam-macam namanya. Itu semua diajarkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Adam itu diajarkan nama. Maksud nama-nama di sini artinya Allah mengajarkan kepada Adam, dan ini yang kuat, yang rojeh, bahasa. Jadi Allah ajarkan kepada Adam segala bentuk bahasa. Adam paham bahasa malaikat, dia bisa bicara dengan malaikat. Adam paham bahasa jin, Adam bisa bicara dengan jin. Adam paham bahasa binatang, Adam bisa bicara dengan binatang. Bahkan Adam paham bahasa semua dari keturunannya. Mau bahasa apa saja dari keturunannya yang dia ucapkan, Adam paham. Jadi kalau Adam itu hidup di zaman sekarang, kemudian bicara dengan Bang Karim pakai bahasa Alor, Adam paham dan bisa jawab. Dengan orang Jawa bisa juga bahasa Jawa, dengan orang Madura bisa bahasa Madura, dengan orang Melayu bisa bahasa Melayu, dengan orang Jawa Barat bisa juga bahasa Sunda, bisa apa saja sebutkan bahasanya. Mau dengan orang Inggris bahasa Inggris, ke Rusia bahasa Rusia, dengan Ukraina juga bahasa Ukraina, macam-macam bahasa. Artinya semua bahasa yang diucapkan turunannya Adam paham. Dan ini pendapat yang kuat, bahwa Allah ajarkan kepada Adam itu berbagai macam bahasa, dan bahasa itu adalah ma'rifatul asma. Dari sini ada kaidah ikhwan, mempelajari bahasa itu lebih mulia dibandingkan ibadah, dibandingkan sholat malam, dibandingkan puasa. Kenapa? Para malaikat itu diciptakan untuk ibadah, dan mereka tidak maksiat. Adam diciptakan dan pasti maksiat, tapi Adam diberikan ilmu. Tapi Allah utamakan Adam dibandingkan malaikat. Paham kaidahnya di sini? Ya. Malaikat, saya ulangi ya, biar antum paham. Malaikat diciptakan itu tanpa nafsu, tidak mungkin maksiat. Mereka makhluk yang ibadah setiap detiknya kepada Allah. Adam Allah ciptakan pasti maksiat karena dia diberikan hawa nafsu. Tapi Allah unggulkan Adam dari ilmu berupa pengetahuan bahasa. Allah unggulkan Adam dari malaikat. Makanya kenapa kok Adam diunggulkan? Karena ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, yang namanya ilmu itu sifat Allah. Allah itu alim. Tapi ibadah itu sifat makhluk. Ya kan? Ibadah itu sifat makhluk. Kita loh beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu sifat makhluk, tapi ilmu itu sifat Allah. Lebih mulia mana sifat Allah dengan sifat makhluk? Sifat Allah. Makanya ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah. Kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailata badrin ala sairil kawakib. Perbedaan orang alim dengan ahli ibadah seperti perbedaan bulan di antara semua bintang. Bintang ini banyak tapi tidak menerangi. Bulan satu bisa menerangi. Begitulah keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Walaupun malaikat ahli ibadah, Adam pasti bermaksiat, malaikat tidak mungkin maksiat, tapi Adam dilebihkan ilmu. Dari sinilah Allah utamakan Adam dibandingkan para malaikat. Muncullah kaidah tentang fadlul alim alal abid, bahwa orang alim lebih utama dibandingkan ahli ibadah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan, qala ya Adam anbihum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wallahu alam, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.